adalah kisah Serda Tigor Simbolon, seorang prajurit elit Kopassus yang dihukum karena balas dendam atau pembunuhan narapidana untuk rekannya yang tewas dikeroyok preman. Usai membalas dendam, dia pun menjalani hukuman secara militer. Kejadian ini bermula saat rekan Serda Ucok, yakni Serka Heru Santoso tewas dianiaya sejumlah orang di Hugos Cafe Yogyakarta pada 19 Maret tahun 2013. Tewasnya Serka Heru secara naas memberikan rasa sakit kepada Serda Ucok. Akhirnya ia pergi membalaskan kematian sahabatnya, Sertus Riono yang juga merupakan teman satu angkatan dan pernah menyelamatkan nyawanya saat penghadangan mobil oleh musuh. Saat operasi keamanan di Aceh pada tahun 2002, juga dibunuh oleh kelompok premanisme terkenal dan terbesar di Yogyakarta bernama Masal, sedangkan yang membunuh Serka Heru adalah kelompok Diki. Informasi tersebut ia dan rekan-rekannya dapatkan setelah mencari informasi perihal kelompok preman yang menganiaya hingga menewaskan rekan mereka. Namun sebelum pergi, Serda Sugeng Sumaryanto dan Koptu Kodik yang diajak oleh Serda Ucok menolak untuk pergi karena takut dicari komandan latihan. Serda Ucok pun langsung marah dan mengatakan, "Saya tidak punya jiwa korsa," dan pergi sendirian meninggalkan Serda Sugeng. Namun karena khawatir dengan keamanan dan keselamatan Ucok jika pergi sendirian, terlebih kelompok tersebut cukup nekat untuk membunuh. Bahkan tentara saja mereka bacok. Kedua temannya pun mengikuti Ucok untuk turun ke asrama dan bertemu lagi di kantin asrama Kopassus. Saat menunggu Ucok di kantin, Serda Sugeng dan Koptu Kodikel bertemu dengan Sersan 1 Trijuwanto yang sedang makan. Mereka pun bercerita tentang tewasnya Heru Santoso dan pembunuhan Sriono. Didapatlah informasi dari Sersan Juwanto bahwa 4 orang kelompok Diki yang membunuh Serka Heru telah ditahan. Ucok pun mengajak Sersan Trijuwanto untuk mencari kelompok Masal di Yogyakarta. Saat akan berangkat, Ucok juga bertemu Sersan 2 Ihmawan Suprapto dan diajak. Hari itu Ucok pergi ke Yogyakarta untuk mencari Masal dan hanya ingin menghajar sampai babak belur. Namun, setelah sampai di Yogyakarta, mereka tidak menemukan yang dicari. Mereka pun menuju ke lapas kelas 2B Cebongan, Sleman. Dari informasi yang didapatkan, kalau tahanan kelompok Diki telah dipindah dari Polda ke lapas tersebut. Sesampainya di depan pintu lapas, Ucok mengetok pintu portir dan mengucap salam. Pasukan elit ini pun masuk ke lapas dan sempat mengaku sebagai aparat Polda DIY. Namun sipir kala itu mencurigai gerak-gerik Ucok dan rekannya, yang ternyata polisi yang berjaga tersebut diancam dengan senjata, sehingga membukakan pintu dan memberikan kunci lapas. Ucok masuk ke dalam blok A5, sementara 2 rekannya, Serda Sugeng dan Koptu Kodik berjaga di luar. Melihat ada kelompok bersenjata masuk dan mencari Deki dan teman-temannya, 31 tahanan lainnya memisahkan diri atas perintah Ucok. Sedangkan kelompok Deki yang menjadi incaran berdiri di sisi kanan, yang langsung saja Ucok melakukan tembakan hingga Deki dan ketiga temannya tewas di tempat. Yang ternyata mereka sempat melukai dan melakukan ancaman kepada sipir dengan menunjukkan granat. Begitu tiba di sel 5A, Ucok mengatakan, "Nang bukan kelompok Diki, minggir." Sempat ada tahanan yang berkata bahwa Diki tidak ada, tetapi Serda Ucok mengancam bahwa akan menembak semua tahanan itu jika tidak diberitahu. Atas perbuatan itu, Serda Ucok pun divonis 11 tahun penjara karena terbukti mengeksekusi 4 tahanan dengan senjata AK-47 di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Cebongan. Sementara Sersan Sugeng Sumaryanto dijatuhi hukuman 8 tahun penjara dan 6 tahun penjara untuk Kopral 1 Kodik. Ketiganya juga dipecat dari TNI dan dinyatakan terbukti melakukan pembunuhan berencana. Setelah bebas, Serda Ucok pun mengaku ingin ke Yogyakarta untuk membasmi premanisme. Pernyataan Ucok langsung disambut baik ratusan orang yang mendukungnya di pengadilan militer. Oke, itu dia kisah Serda Ucok, Tigor Simbolon. Terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis. Maaf kalau ada kesalahan data dan kata. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.